Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adolia, NIM 230101902010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari kata episteme dan logos, yang berarti perkataan, pikiran, pengetahuan, dan pengetahuan sistematik. Jadi kata epistemologi yaitu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu, pikiran, dan percakapan. Jadi epistemologi berarti ilmu percakapan tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Epistemologi yaitu sebuah cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari batas-batas pengetahuan yang mencoba untuk digunakan sebagai alat penghubung masa silam. Jadi epistemologi ini merupakan teori pengetahuan yang membahas berbagai segi pengetahuan seperti kemungkinan asal mula, sifat alami, batas-batas asumsi dan landasan, validitas, dan reliabilitas sampai pada soal kebenaran. Selanjutnya, mengenai poin B, yaitu tentang hakikat epistemologi. Sebagaimana penjelasan dari yang tadi saya jelaskan tentang pengertian epistemologi, jadi epistemologi itu berusaha memberi definisi ilmu pengetahuan, membedakan cabang-cabangnya yang pokok, mengidentifikasi sumber-sumbernya, dan menetapkan batas-batasnya. Oleh karena itu, epistemologi lebih berkaitan dengan filsafat. Walaupun objeknya tidak merupakan ilmu yang empirik, akan tetapi epistemologi menjadi ilmu dan filsafat menjadi objek penyelidikannya. Adapun epistemologi ini juga bisa menentukan cara dan arah berpikir manusia. Contohnya, seseorang yang senantiasa condong menjelaskan sesuatu yang bertolak dari teori yang bersifat umum menuju detail-detailnya, berarti dia menggunakan pendekatan deduktif. Sebaliknya, ada yang cenderung bertolak dari gejala-gejala yang sama, barulah ditarik kesimpulan secara umum. Nah, berarti dia menggunakan pendekatan induktif. Dan di bagian lain dikatakan bahwa epistemologi keilmuan pada hakikatnya merupakan gabungan antara berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat dari epistemologi itu merupakan metode ilmiah, sehingga selalu membutuhkan kajian-kajian yang dilakukan secara berkesinambungan dan serius. Kiranya cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Irma Safila dengan 230101901448. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna filsafat pendidikan Islam pada poin C. Menurut Hasan Langulang, dalam bahasannya mengenai filsafat pendidikan yang dikutip oleh Zabrul Khan diberi definisi sebagai berikut. Definisi yang pertama yaitu filsafat pendidikan adalah penerapan metode dan pandangan filsafat dalam bidang pengalaman manusia yang disebut dengan pendidikan. Kemudian yang kedua, filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan, mengharmoniskan, dan penerapan nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Kemudian untuk poin yang ketiga, filsafat pendidikan adalah aktivitas yang dikerjakan oleh pendidikan dan filosof-filosof untuk menjelaskan proses pendidikan, menyelaraskan, mengkritik, dan mengubahnya berdasar pada masalah-masalah kontradiksi budaya. Kemudian yang keempat, filsafat pendidikan adalah teori dan ideologi pendidikan yang muncul dari sikap filsafat seorang pendidik. Kemudian adapun gambaran tentang filsafat pendidikan Islam, yaitu yang pertama,
Filsafat pendidikan merupakan bagian dari filsafat yang mengkaji secara khusus, mendalam, dan menyeluruh hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Kemudian yang kedua, filsafat merupakan kajian mendalam untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian yang ketiga, filsafat merupakan pelaksanaan pandangan filsafat dan kaidah-kaidah filsafat dalam pendidikan. Kemudian yang keempat, filsafat merupakan pendidikan filosof secara mendalam dan penuh kebijakan untuk menemukan substansi pendidikan sampai dengan didapatkannya teori-teori pendidikan atau ilmu pendidikan. Nah, berdasarkan gambaran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat pendidikan adalah ilmu yang mengkaji secara khusus, mendalam, dan menyeluruh tentang pendidikan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan dan pertanyaan tentang pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Triwahyuni, NIM 23010190234. Saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai kaitan epistemologi dengan filsafat pendidikan Islam. Epistemologi dalam filsafat dipahami sebagai teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. Epistemologi tersebut menuntut segera dibangun oleh para pemikir pendidikan Islam karena ia berfungsi untuk mengembangkan pendidikan secara konseptual, kemudian secara aplikatif. Hasan Nanggulung mengatakan bahwa filsafat pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menguraikan problematika mendasar dalam pendidikan Islam. Kemudian Zuhairini mengatakan bahwa filsafat pendidikan Islam memiliki peran yang cukup penting sebagai bagian dari filsafat Islam dan ilmu pendidikan. Secara teoritis, filsafat pendidikan Islam mampu memperkaya konsep dan teori-teori secara filosofis dan islami. Kemudian secara praktis, filsafat pendidikan Islam memberikan alternatif pemecahan berbagai macam problem yang dihadapi oleh pendidikan Islam. Oleh karena itu, disinilah pentingnya landasan epistemologi dalam filsafat pendidikan Islam yang tidak hanya mengakui empirisme dan rasionalisme sebagai pilarnya, tetapi juga mengakui indera, akal, intuisi, dan yang paling penting adalah wahyu sebagai sumber dari sumber keilmuannya. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang selanjutnya yaitu upaya membangun epistemologi pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam telah mengalami banyak kelemahan karena pengaruh pendidikan Barat yang sangat kuat, sehingga harus ada pembaruan-pembaruan dalam pendidikan Islam yang harus dimunculkan di berbagai dimensi. Pada dimensi pengembangan terdapat kesadaran bahwa cita-cita mewujudkan pendidikan Islam ideal itu baru bisa dicapai bila ada upaya membangun epistemologinya. Epistemologi pendidikan Islam harus dirumuskan secara konseptual untuk menemukan syarat-syarat dalam mengetahui pendidikan berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Selain itu juga upaya-upaya pengembangan pendidikan Islam hanya bisa berjalan secara kondusif apabila epistemologi pendidikan Islam telah benar-benar dikuasai oleh para peneliti Muslim. Epistemologi ini memiliki peran dan pengaruh dan fungsi yang begitu besar dalam dan lebih tinggi sebagai penentu atau penyebab tumbuhnya akibat-akibat dalam pendidikan Islam. Sekiranya terjadi kelemahan atau kemunduran pendidikan Islam, maka epistemologi sebagai penyebab paling awal harus dibangun terlebih dahulu, dan melalui epistemologi juga pendidikan Islam dapat dikembangkan. Kekokohan bangunan epistemologi melahirkan ketahanan pendidikan Islam menghadapi pengaruh apapun, termasuk arus budaya Barat, dan mampu memberi jaminan terhadap kemajuan pendidikan Islam serta bersaing dengan pendidikan-pendidikan lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.